190. Tambah 28. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat malam buat kita sekalian. Salam damai sejahtera buat semua jemaat yang mengikuti ibadah doa penyembahan di hari ini. Biarlah damai, bahagia yang dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita sekarang hingga Tuhan datang kedua kali. Kita akan memulai ibadah di malam ini, tambahan 28. Dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Dari atas. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
doa pembukaan serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita sekalian bangkit berdiri. Jika keadaan kita berdiri, kan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, benar kekuatan di dalam kehidupan kami hanya kami bisa dapat di dalam Engkau saja. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami kuat menghadapi setiap masalah-masalah, persoalan, bahkan menghadapi segala dosa-dosa sampai puncak dosa sekalipun. Tuhanlah yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya Tuhan urapi, biar Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi, memimpin ibadah kami supaya berkenan di hadirat-Mu. Urapi semua, mulai pimpin pujian, main musik, singer, semua kami memuji Tuhan sampai pada pemberitaan firman dan doa penyembahan kami. Tuhan urapi supaya berkenan di hadirat-Mu. Pekerjaan kuasa iblis mengganggu, kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan lanjut ke puji-pujian kita, Psalm 128. Mengapa kau memilihku? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tak salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Dari atas. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tak salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolong. Tuhan tolongku, hidupku padamu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Berjalan sertamu tiap hari. Berjalan sertamu tiap hari. Psalm 47, penebusku.
Saya undang kita sekalian bangkit berdiri. Jalan hidupku selalu tak menentu, ku mencari kepuasan di dunia, tapi apa yang ku dapat hanyalah kepahitan dan penderitaan. Darahnya tertumpah sucikan daku, Dia telah bangkit jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Ayat 2. Kini ku telah memiliki sesuatu yang berharga melebihi semua, ialah firman yang hidup dan berkuasa. Olehnya hidupku dikuatkan. Darahnya tertumpah sucikan daku, Dia telah bangkit jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Ayat 3. Oleh iman ku langkahkan kaki, mengikuti jejaknya Tuhanku, lewat jalan kematian kebangkitan yang berakhir dengan kemuliaan. Darahnya tertumpah sucikan daku, Dia telah bangkit jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Silakan duduk kembali. Kita lanjut puji-pujian kita. Oh nama Tuhan dari Psalm 99. Mas. Oh nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh nama Tuhan pemimpin yang ku percaya. Orang benar kan lari kepadanya. Orang benar kan lari kepadanya. Oh nama Tuhan bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh nama Tuhan pemimpin yang ku percaya. Orang benar kan lari kepadanya. Orang benar kan lari kepadanya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyi dari lagu Ajaib Nama Yesus. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri.
Tiada nama lain di bumi ini yang dapat menyelamatkan jiwamu. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan hidup. Dari atas. Tiada nama lain di bumi ini yang dapat menyelamatkan jiwamu. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan hidup. Namanya Yesus, nama yang ajaib, yang memberi damai, damai sejati selamanya. Berdetak selama nafas berhembus, jangan berhenti menyebut nama Yesus. Namanya Yesus. Pelayanan firman Tuhan serahkan kepada Bapak Gembala yang memberi damai, damai sejati selama jantung berdetak, selama nafas berhembus, jangan berhenti menyebut nama Yesus. Selama jantung berdetak, selama nafas berhembus, jangan berhenti menyebut nama Yesus. Turunkan tangan, turunkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya selama jantung berdetak, selama nafas berhembus, kami tidak akan pernah berhenti menyebut nama-Mu Tuhan, untuk bisa menyerahkan hidup kami sepenuh dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman, bahkan berdoa menyembah. Itu sebabnya urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak dan kasih sayang dari Tuhan. Sehingga firman-Mu benar-benar kami terima, bagaikan dua tangan-Mu yang Kau ulurkan, menolong, mengangkat, menyucikan, membaharui, sampai menyempurnakan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, yang di rumah-rumah dimanapun semua urapi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu, roh ngantuk, nasi keras hati, main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Oh, memimpin ibadah kami, mengurapi ibadah kami, supaya sungguh-sungguh kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa selalu dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Kita kembali membuka dalam Injil Markus pasal yang ke-12. Kita sudah masuk pada ayat yang ke-35 sampai 37. Markus pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 37. Ini judulnya hubungan antara Yesus dan Daud, ya. Hubungan antara Yesus dan Daud, ya, hubungan Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Terus 38, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula?
Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Puji Tuhan, kita mempelajari perikopnya dulu. Dari hubungan dulu ya. Nanti baru ayat 35, 36, 37 ke depan terus. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ya, di sini kita lihat Yesus disebut anak Daud. Ya, Yesus disebut anak Daud, tetapi juga disebut juga sebagai anak Abraham. Ya, nanti ke depan disebut juga anak Allah ada. Tapi di sini hubungan Yesus dengan Daud disebut Yesus anak Daud. Kalau dia anak Daud berarti dia juga anak Abraham. Kita menurut Injil Matius ya, kita lihat menurut Injil Matius pasal 1 ayat yang pertama, ayat 1 ya, pasal 1 ayat 1. Kalau di Markus Yesus Kristus anak Allah. Tapi kita belum ke sana ya, ke Matius dulu. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham ya, bisa ngerti? Jadi tadi disebut ya orang ahli Taurat bilang bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Daud. Kita pelajari hubungan Yesus dengan Daud. Silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Yesus disebut anak Daud, anak Abraham. Yang pertama dulu Yesus disebut anak Abraham. Mulai Abraham ya, kan duluan Abraham dari Daud. Nomor 1 Yesus disebut anak Abraham. Dia disebut anak Abraham ya. Ya sudah, Abraham dalam Roma 4:17 ada disebut sebagai bapak orang percaya. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Coba Roma pasal 4 ayat 17. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Roma pasal 4. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan, itulah Abraham, menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi Yesus, ya Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Jadi menerima Yesus sebagai anak Abraham artinya sekarang. Jadi menerima Yesus sebagai anak Abraham berarti kita bersama dengan menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai juru selamat atau percaya kepada Yesus boleh. Jadi menerima Yesus sebagai anak Abraham artinya kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Karena Abraham itu bapak orang percaya. Jadi menerima Yesus sebagai anak Abraham sama dengan kita menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Tandanya bagaimana? Tanda kita selamat. Mulai yang pertama yaitu kita harus kehidupan kita percaya kepada Yesus. Ya percaya, kita percaya kepada Yesus sekalipun kita tidak melihat seperti Abraham. Ini pintu gerbang dalam tabernakel. Ibrani 11 ayat 8. Yang pertama tanda kita, ya, yang pertama percaya kepada Yesus sekalipun kita tidak melihat seperti Abraham. Ibrani pasal 11 ayat 8. Mari, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ia tidak tahu tempat yang ia tujui. Jadi jelas, jadi di sini kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat ya, yang dapat menyelamatkan manusia berdosa. Tandanya percaya kepada Yesus sekalipun kita tidak melihat. Ini yang disebut iman percaya yang timbul dari mendengar firman Kristus. Roma 10:17 itu. Ini yang disebut iman yang timbul dari mendengar firman Kristus. Ini yang disebut iman yang timbul dari mendengar firman Kristus, yaitu firman yang disampaikan dalam urapan Roh Kudus. Inilah. Jadi kita percaya sekalipun tidak melihat. Ini yang disebut iman yang timbul dari mendengar firman Kristus, yaitu firman yang disampaikan dalam urapan Roh Kudus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Jadi
Kita percaya sekalipun tidak melihat, beriman yang disebut iman yang timbul dari mendengar firman Kristus, firman yang disampaikan dalam urapan Roh Kudus. Sudah? Kalau kita percaya kepada firman, maka firman berkuasa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita percaya kepada firman, maka firman Tuhan berkuasa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tadi Roma 4:17 itu, dengan firman-Nya menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Seperti yang dialami oleh Abraham sendiri. Ya, yang tidak ada dijadikan ada. Seperti yang dialami oleh Abraham sendiri. Sehingga apa? Kalau iman kita karena mendengar dan firman menjadikan tidak ada menjadi ada, sehingga kita berbahagia menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Padahal dia tidak tahu tadi negeri yang dia tuju. Justru firman itu yang dia percayai menjadikan tidak ada menjadi ada. Ini yang memberikan kita kebahagiaan. Yohanes 20 ayat 29. Ya, karena Thomas, karena engkau percaya melihat namun engkau percaya, baru kau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagia. Dalam Yohanes 20:29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, iman karena melihat melihat aku, maka engkau percaya. Jadi iman karena ini tidak bahagia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seperti Abraham, sekalipun dia tidak melihat tapi dia percaya. Ya, sehingga firman menjadikan tidak ada menjadi ada, dan ini membawa pada kebahagiaan. Yang kedua, tanda kita selamat. B atau yang kedua ya, tanda ya, masih bagian Yesus disebut anak Abraham, bagian dari situ. B, kehidupan kita bertobat. Orang yang selamat itu selain percaya, tapi yang B, kita bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Nah, kita belajar dari Abraham lagi. Ya, Kejadian 12, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Ya, belajar dari kisah Abraham lagi. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Ya, apa 3 pelajaran di sini bertobat ini? 1, A, meninggalkan kampung halaman. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Nah, meninggalkan negeri atau kampung halaman. Ini tandai dulu. Mulai dari A, meninggalkan negeri, kampung halaman. Artinya apa? Bertobat dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Bisa ya. Jadi tadi kita tanda selamat percaya sudah, seperti Abraham. Tanda kedua bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Belajar dari Abraham. Bertobat itu belajar dari Abraham. Mulai dari A, meninggalkan negeri atau kampung halaman. Artinya bertobat dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Bertobat. B, meninggalkan sanak saudara dan dari sanak saudaramu. B, meninggalkan sanak saudara artinya bertobat dari sifat tabiat daging. Saudara itu gambaran sifat tabiat daging. Bertobat dari sifat tabiat daging yang membuat kita tidak bisa taat. Nah, bertobat dari sifat tabiat daging yang membuat kita tidak bisa taat dengar-dengaran. Mulai A, bertobat dari meninggalkan negeri, sama dengan kampung halaman, sama dengan bertobat dari pergaulan-pergaulan yang buruk. B, meninggalkan sanak saudara, bertobat dari sifat tabiat daging kita yang sering membuat kita tidak bisa taat. C, meninggalkan rumah bapa, dari rumah bapamu. C, meninggalkan rumah bapa artinya apa? Bertobat dari Yohanes 8:44, bertobat dari ketidakbenaran, dari kebencian dan dusta. Saya ulang lagi ya. C, tadi meninggalkan rumah bapa lama, rumah bapa. Artinya bertobat dari ketidakbenaran. Apa yang tidak benar, ayo bertobat. Dari kebencian, yang suka benci, ayo bertobat supaya mengasihi. Dan dari dusta, iblis menjadi bapamu, ini bapa lama. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Pembunuh itu benci ya, tidak benar. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, berkata atas diri hendak sendiri, sebab ia pendusta, bapa segala dusta.
Sekarang yang ketiga, tanda kita selamat. Satu, percaya iman kepada Yesus, itu pintu gerbang. Yang kedua, kita harus bertobat. Om lupa tadi, harusnya menunjuk mezbah korban bakaran ya. Alat yang kedua dalam tabernakel, mezbah korban bakaran. Nomor tiga, yang ketiga, kita harus masuk baptisan air yang benar. Ya, masuk baptisan. Ini semua dikaitkan dengan Abraham semua nanti. Jadi percaya ada kaitan dengan Abraham. Iman karena mendengar, bukan karena melihat. Bertobat ada kaitan dengan Abraham. Meninggalkan kampung, sanak saudara, rumah bapa. Terus baptisan apa hubungannya dengan Abraham? Nah, kita buka Matius. Matius pasal yang ketiga ayat 7 sampai 11. Kita masuk baptisan air yang benar. Ini kolam pembasuhan ya. Kolam pembasuhan. Jadi masuk baptisan menunjuk alat kolam pembasuhan atau bejana pembasuhan. Dibaptis seperti Yesus dibaptis. Sudah dibaptis seperti Yesus dibaptis. Lanjut. Maka kita akan menjadi anak-anak Abraham secara rohani. Sekalipun kita ini bukan orang Israel. Kita ini bangsa kafir. Bukan keturunan Abraham. Tapi kalau kita mau dibaptis, kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Kalau secara jasmani tidak. Keturunan Abraham itu jelas. Coba perhatikan sini. Om jelaskan pelan-pelan. Lihat sini. Keturunan Abraham itu jelas. Abraham punya anak yang namanya Ishak. Perhatikan. Anak-anak Abraham itu kan satu, Ishak. Dari Ishak lahirlah siapa? Ada dua. Ada Esau. Lihat sini. Dari Ishak ini lahirlah dua anak kembar, itulah Esau. Esau yang akhirnya pergi mengambil anak daripada Ismail. Nah, sebenarnya Abraham itu punya anak dua, selain ada lagi yang lain sebenarnya. Cuman yang menonjol disebut Ishak sama Ismail, dua itu. Ya, jadi dari Abraham lahirlah pertama Ismail ya, kakak dari Ishak, dari Hagar itu kalau Ismail. Ya, dia punya istri Sarah, Hagar itu kan kayak pembantunya lah begitu ya. Nah, kayak pembantunya, hamba dari Sarah. Sudah Abraham sudah kawin dengan Hagar ya, akhirnya melahirkan Ismail. Sudah singkat cerita Ismail pergi ya dalam ceritanya. Sudah akhirnya Abraham melahirkan sesudah Ishak lahir itu. Sudah akhirnya Ishak melahirkan dua anak. Nah, ingat kakaknya Ishak itu Ismail, ingat. Ishak melahirkan dua anak, Yakub dan Esau. Nah, ini yang Yakub berubah namanya menjadi Israel. Itulah 12 suku Israel. Sedangkan Esau akhirnya pergi. Dia menikah mengambil perempuan dari keturunan Ismail. Nah, begitu ya. Jadi kita ini terus lanjut. Kita ini bangsa kafir yang sebenarnya bukan keturunan Abraham. Bukan orang Israel kita. Jelas. Abraham, Ishak, Yakub. Itulah 12 suku Israel. Tapi kalau kita bangsa kafir ini mau dibaptis, Alkitab mencatat kita akan dijadikan anak-anak Abraham. Kita baca, mari. Sedangkan orang Israel yang memang keturunan Abraham secara jasmani, kalau menolak baptisan tidak diakui dia keturunan Abraham. Padahal secara jasmani betul. Tapi kalau menolak baptisan malah tidak diakui. Tapi sekalipun kita bangsa kafir bukan keturunan Abraham. Tapi kalau mau dibaptis akan diangkat menjadi keturunan Abraham. Kita baca pelan-pelan ya. Matius pasal 3 ayat 7. Semua perhatikan ke depan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Ini keturunan Abraham. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Loh, kok jadi keturunan ular beludak? Padahal sebenarnya keturunan Israel. Artinya apa? Kalau menolak baptisan. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Terus lanjut. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham, tandai, Abraham adalah bapa kami. Betul memang, betul ya? Abraham bapaknya mereka, orang ahli Taurat, orang Farisi tadi. Memang betul secara jasmani. Karena Yohanes bilang gini, aku berkata kepada Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Siapa itu batu-batu? Gambaran bangsa kafir, orang yang keras,
secara rohani ya. Itu gambaran manusia yang keras. Tapi kalau mau dibaptis bisa menjadi anak-anak Abraham. Bisa ngerti? Nah, makanya waktu ular menggoda Yesus, ubahlah batu jadi roti. Yesus mau? Tidak mau. Karena apa? Rencana Tuhan, batu bukan mau menjadi roti. Tapi batu mau dijadikan anak-anak Abraham. Itulah bangsa. Kalau batu dijadikan roti, habislah semua kita. Untung batu tidak dijadikan roti oleh Yesus. Karena rencana Allah, batu mau jadi anak Abraham lewat masuk baptisan air. Jadi baptisan itu ada kaitan dengan Abraham. Coba, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang sekalipun dari Israel, ya, dan dibuang ke dalam api. Pohon itu gambaran kehidupan kita. Terus, aku membaptis kamu dengan air, Nabi Yohanes, sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus, itulah Yesus, dan dengan api. Sudah jelas ya? Jadi jelas di sini. Jadi lewat baptisan air kita diangkat menjadi anak-anak Abraham. Menjadi anak-anak berarti menjadi pewaris kerajaan sorga. Istilah anak-anak berarti apa? Pewaris kerajaan sorga. Kalau sudah menjadi anak berarti kita berhak mendapat warisan, pewaris kerajaan sorga. Sudah jadi anak. Kita jadi anak Abraham, pewaris kerajaan sorga. Ya, yang keempat, ayo. Menerima baptisan Roh Kudus. Tanda selamat, percaya, pintu gerbang, bertobat, misbah korban bakaran, baptisan air, bejana pembasuhan. Gambarnya sambil dibantu, bisa ya? Supaya enak dijelaskan. Yang keempat, kita menerima baptisan Roh Kudus. Menerima baptisan Roh Kudus. Itu masuk nama alat yang pintu kemah. Pelan-pelan dari pintu gerbang. Ini percaya karena mendengar bukan melihat. Pintu gerbang itu pintu kemah. Yang bawah, ya betul. Pintu gerbang ini percaya karena mendengar firman. Terus naik maju bertobat, mesbah korban bakaran. Terus kolam pembasuhan, baptisan air. Ini semua dijadikan anak Abraham kita. Sampai kepenuhan Roh Kudus tetap menjadi anak Abraham. Mari kita baca. Di dalam Galatia 3:14. Menerima baptisan Roh Kudus. Pintu kemah. Menerima baptisan, maka kita menerima berkat Abraham. Kalau kita dibaptis Roh Kudus berarti sama dengan menerima berkat Abraham. Apa berkat Abraham? Ya Roh Kudus itulah berkat Abraham. Kita baca. Mari ya. Galatia pasal yang ke-3 ayat 14. Ya, Galatia pasal 3 ayat 14. Bisa ya? Dibantu. Galatia pasal 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bisa Galatia 3 ayat yang ke-14. Saya ulang, saya baca aja ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, perhatikan semua, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berkat Abraham, yang harusnya berkat Abraham itu ya untuk keturunannya, bangsa-bangsa Israel. Tapi ternyata berkat Abraham sampai juga ke bangsa lain. Kalau terjemahan lama kayaknya bangsa kafir itu. Biasanya bangsa lain disebut bangsa kafir. Ya, supaya berkat Ibrahim sampai kepada orang kafir di dalam Yesus Kristus. Dan supaya kita menerima roh, itulah Roh Kudus lah berkat Abraham. Yang dijanjikan itu oleh sebab iman. Coba terjemahan baru kembali. Ya, supaya di dalam Dia berkata sampai kepada bangsa-bangsa atau kafir. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi lewat iman kita menjadi anak Abraham, bertobat, baptisan air, bahkan sampai baptisan Roh Kudus. Ada kaitan dengan Abraham. Jadi kalau diambil kesimpulan, ya, kalau disimpulkan, jadi menerima Yesus yang disebut anak Abraham sama dengan masuk daerah apa? Tabernakel. Daerah halaman. Nah, bisa ya gambarnya tadi. Jadi menerima Yesus yang disebut sebagai anak Abraham itu artinya sekarang kita masuk daerah halaman tabernakel, yaitu kita percaya, bertobat, baptis air dan baptisan Roh Kudus. Pelan-pelan ya Om sampaikan. Coba semua lihat ke depan. Jadi tadi disebut Yesus anak Daud. Tapi ingat dia juga anak Abraham. Ingat ya.
Dia anak Daud tapi ingat loh, dia anak Abraham. Nah, ingat itu ya. Ini, dia anak Daud tapi dia juga anak Abraham. Jadi Yesus disebut anak Abraham. Menerima Yesus anak Abraham masuk halaman kita secara rohani. Kita percaya Yesus, kita bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, kita menerima Yesus sebagai anak Abraham. Tapi Yesus tadi bukan hanya disebut anak Abraham, tapi yang kedua dia juga disebut anak Daud. Mari kembali Matius. Ya, nanti ke depan kita pelajari juga disebut anak Allah. Kalau di Markus Yesus Kristus anak Allah. Nah, mari, tapi belum ke sana. Ayo sekarang anak Daud, Romawi 2. Bisa ya? Romawi 1 Yesus disebut anak Abraham. Sudah? Sekarang Romawi 2. Ya, bisa ikuti ya. Romawi 2 Yesus disebut juga anak Daud. Mari kembali. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak Abrahamnya sudah, sekarang kita pelajari anak Daud. Nah, mari, Yesus disebut anak Daud. Daud adalah, ya kalau kita bertolak dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 dan 2. Daud adalah seorang atau kehidupan yang setia di dalam menggembalakan kambing domba. Daud itu adalah seorang yang setia menggembalakan kambing domba. Dalam ceritanya ya, sudah semua kita tahu waktu Samuel datang. Mana anakmu semuanya ini kah? Oh belum, masih ada satu lagi. Sedang menggembala kambing domba. Jadi dari semua bersaudara, 8 bersaudara. Daudlah orang yang selalu setia menggembala kambing domba. Jadi jelas, Daud adalah kehidupan orang yang setia menggembala kambing domba. Ini gambaran kehidupan yang setia tergembala. Boleh ya, gambaran kehidupan yang setia tergembala. Berarti kalau disimpulkan, jadi begitu ya. Ya, gambaran kehidupan yang setia tergembala. Jadi menerima Yesus, sebagai anak Daud artinya. Jadi menerima Yesus sebagai anak Daud artinya sekarang. Menerima Yesus sebagai anak Daud artinya, ya, menerima Yesus sebagai anak Daud artinya kehidupan kita menjadi kehidupan yang setia tergembala. Ya, kalau menerima Yesus sebagai anak Abraham masuk halaman, percaya bertobat sampai baptis Roh Kudus. Menerima Yesus sebagai anak Daud berarti kita digembalakan, tergembala sama dengan masuk ruangan suci dalam tabernakel. Gambarnya itu masuk ruangan suci dalam tabernakel. Menerima Yesus sebagai anak Daud itu sama dengan kita masuk ke dalam ruangan suci dalam tabernakel, atau boleh ketekunan 3 macam ibadah pokok. Om tidak usah ulang, sudah sering ya. Ibadah doa, tumis badupa, ibadah PA, meja roti, ibadah raya itu pelita emas, ya sudah sering ya. Sekarang pertanyaan, mengapa kehidupan kita harus menerima Yesus sebagai anak Daud atau harus tergembala? Sama aja. Mengapa kita harus menerima Yesus sebagai anak Daud atau harus tergembala seperti Daud? Mengapa kita harus tergembala atau menerima Yesus sebagai anak Daud? Kenapa sih Om? Apakah tidak cukup hanya menerima Yesus sebagai anak Abraham? Tidak cukup. Harus terima Yesus sebagai anak Daud. Nah, mari. Yesus, menerima Yesus sebagai anak Daud. Ayo, mengapa kita harus tergembala atau terima Yesus sebagai anak Daud? 1, Mazmur 23 ayat 1. Kembali Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat 1 ya. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jawaban pertama, sebab di dalam penggembalaan, nomor 1, sebab di dalam penggembalaan Yesus sebagai gembala yang baik memelihara kehidupan kita. Tuhan gembalaku, Tuhan adalah gembalaku. Kalau perikopnya, Tuhan gembala yang baik. Coba perikopnya. Ya, Tuhan gembalaku yang baik. Ya, terima kasih. Jawaban pertama, sebab di dalam penggembalaan Yesus sebagai gembala yang baik memelihara kehidupan kita, dipelihara kita. Sehingga kita tidak pernah mengalami kekurangan. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayo, kalau kita sungguh-sungguh tergembala, yakinlah ya, Tuhan gembala yang baik yang akan memelihara kehidupan kita. Jangankan memelihara urusan makan minum,
Kalau di Yohanes 10, gembala yang baik sampai menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Bukan hanya memelihara, kasih makan minum saja, sampai nyawa dia berikan untuk domba-dombanya. Sehingga tadi memelihara kita sehingga tidak kekurangan, ya, tidak kekurangan, malah kita hidup di dalam kelimpahan. Lanjut terus, malah kita hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kelimpahan, tidak kekurangan, malah kita hidup dalam kelimpahan, yaitu kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur. Malah kita hidup dalam kelimpahan, yaitu kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu hidup dalam kelimpahan, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang yang kedua, ya mengapa harus tergembala? B ya, atau yang kedua boleh. Sebab di dalam penggembalaan, Tuhan sedang membaringkan kehidupan kita. Ayat 2 itu ya kalau tidak salah. Sebab di dalam penggembalaan Tuhan sedang membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Apa itu artinya, Om? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi mengapa harus tergembala? Sebab di dalam penggembalaan Tuhan sedang membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Jadi saat-saat kita tergembala itu sedang dibaringkan di rumput hijau. Dibaringkan itu. Artinya apa sekarang? Artinya Tuhan memberikan kita jaminan, perlindungan. Dibaringkan di rumput hijau itu artinya Tuhan memberi kita jaminan perlindungan. Itu istilah dibaringkan di rumput hijau. Tuhan memberikan kita jaminan perlindungan dari Tuhan. Ya, jaminan sehingga kita rasa tenang. Kita rasa tenang, kita damai, kita bahagia. Loh, kok bisa, Om? Nah, coba lihat sini. Kalau padang rumput itu hijau, lihat, sasar binatang buas juga akan berdatangan ke sana. Bukan mau makan rumput, tidak. Tapi binatang buas tahu di mana ada rumput yang hijau di padang, pasti banyak binatang-binatang pemakan rumput. Seperti rusa, domba, itu pasti ke situ. Kambing itu pasti kejar itu, karena binatang-binatang yang memama biak ya, makan rumput, ke situ semua datang. Nah, binatang buas makanannya apa? Binatang buas. Nah, berarti kalau di padang rumput bisa berbaring, padahal di padang rumput itu banyak binatang buas. Nah, kenapa domba itu bisa berbaring? Karena ada gembala yang menjamin. Kalau tidak ada gembala, biar rumputnya hijau berlimpah, makan tidak tenang. Coba lihat domba itu. Kalau lagi subur rumputnya makan, dia lihat, ada suara langsung matanya begini langsung. Wah itu coba lihat aja domba itu. Itu misalnya ada suara misalnya apa ranting-ranting langsung gitu dia langsung dikira ada singa. Nah, tapi kalau bisa makan menikmati berarti kan ada gembala. Kenapa? Kalau ada gembala, Daud bilang, kalau ada singa, kalau ada pribadi gembala, kalau ada singa beruang, kuhajar untuk melindungi domba-domba. Jadi jelas dibaringkan di rumput hijau berarti jelas memberi kita jaminan, perlindungan sehingga kita tenang, damai dan bahagia. Ya, damai dan bahagia. Bahkan kita hidup di dalam kelimpahan, tidak pernah kurang itu. Kalau di rumput hijau berbaring, berlimpah. Hidup kita tidak pernah udah ada kekhawatiran lagi sudah. Kalau di rumput hijau bisa berbaring. Yang ketiga, yang ketiga, mengapa harus tergembala? Sebab di dalam penggembalaan Tuhan memberikan kita kelegaan, lega. Itu di rumput hijau dibaringkan, berarti lega, enak. Istilah berbaring. Kenapa berbaring di rumput hijau, Om? Karena sudah kenyang. Orang kalau sudah kenyang lega. Coba saudara masih lapar, enggak lega. Begitu kenyang, kenyang enak, lega itu artinya. Ya, jadi berbaring, istilah berbaring di rumput berarti sudah kenyang, lega dia. Jadi di penggembalaan Tuhan memberikan kita kelegaan. Sehingga apa? Kalau lega, hidup kita semakin hari semakin enak dan ringan. Mari kepada aku semua letih lesu, berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Pikul laku, ya, belajar padaku. Kuk yang kupasang itu enak ringan. Hidup kita makin hari makin enak ringan. Kalau tergembala.
Yang ketiga, yang keempat, mengapa harus tergembala? Sebab di dalam penggembalaan Tuhan sedang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Coba ayat 5 itu. Sebab di dalam penggembalaan Tuhan sedang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan. Loh, ini hidangannya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yang keempat, mengapa harus tergembala Om? Sebab di dalam penggembalaan Tuhan sedang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan atau musuh. Artinya apa? Artinya Om, bagaimana Om? Di hadapan lawan Tuhan siapkan hidangan. Lawan itu masalah sebenarnya. Artinya saat-saat kita menghadapi masalah, ya, saat-saat kita menghadapi masalah, kalau kita tekun tergembala, arti dari ayat ini, saat kita menghadapi, bisa ya, tuh mengapa tergembala? Yang keempat, sebab di penggembalaan Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan. Artinya saat-saat kita menghadapi masalah, kalau kita tergembala dengan tekun, kalau tekun tergembala, maka firman penggembalaan akan menjadi makanan bagi kita. Disediakan hidangan di hadapan lawan. Berarti kalau kita setia tergembala, saat-saat kita menghadapi masalah, kalau kita setia tergembala, maka firman penggembalaan akan menjadi makanan dalam kehidupan kita. Sama dengan firman jadi makanan itu sama dengan firman menjadi jawaban bagi kita dalam menghadapi masalah-masalah. Masalah itu sama dengan lawan. Firman itu sudah jadi jawaban dalam menghadapi masalah. Contoh, ada masalah kita menghadapi istri. Ternyata firman sudah beri jawaban. Menghadapi istri misalnya banyak berdoa, sabar, sudah dapat ada jawaban. Menghadapi suami yang misalnya temperamental, ayo dapat firman, sabar, banyak diam, firman jadi jawaban. Di hadapan lawan, ini sedang berselisih nih. Tapi kalau kita mendengar firman penggembalaan, firman itu jadi makanan, disediakan di hadapan lawan, memberi kita jawaban ya dari setiap masalah-masalah kita. Sehingga masalah kita bisa selesai dengan baik. Bisa selesai masalah dengan baik. Sehingga masalah bisa selesai. Ayo mari. Ya. Yang kelima, mengapa harus tergembala? Bisa ya? Yang kelima, mengapa kita harus tergembala? Ya, ayat yang kelima kembali tadi Mazmur 23. Sebab di dalam penggembalaan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Sebab di dalam penggembalaan, ya, di dalam penggembalaan, ya, ayo, kepala kita selalu diurapi dengan minyak. Kepala ini selalu diurapi dengan minyak. Artinya apa? Pikiran kita selalu diurapi Roh Kudus. Kalau kita tergembala, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya, mengapa harus tergembala? Yang kelima, sebab di dalam penggembalaan kepala selalu diurapi dengan minyak. Artinya pikiran kita diurapi oleh Roh Kudus sehingga kita lebih memikirkan perkara-perkara rohani daripada perkara yang jasmani. Jadi di penggembalaan ini kepala ini diurapi minyak, diurapi Roh Kudus sehingga kita lebih memikirkan perkara-perkara yang rohani daripada perkara-perkara yang jasmani. Nah itulah kalau tergembala itu diurapi terus. Dalam Kolose 3 ya, saya tulis saja ya. Kolose 3, 1-2 itu. Sudah sering itu ya. Kolose 3, 1-2 itu. Ya, sehingga pikiran kita tadi diurapi dengan minyak. Sehingga kita lebih memikirkan perkara yang rohani daripada perkara-perkara yang jasmani. Yang keenam sekarang. Mengapa harus tergembala? Sebab ya kehidupan yang tergembala tidak takut menghadapi bayang-bayang maut. Mengapa harus tergembala? Sebab kehidupan yang tergembala tidak pernah takut, begitu aja. Tidak pernah takut menghadapi bayang-bayang maut. Ayat 4 itu. Sebab kehidupan yang tergembala tidak pernah takut menghadapi bayang-bayang maut. Biar dibayangi maut, tidak takut. Coba kita baca. Sekalipun, semua lihat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Terjemahan lama itu bayang-bayang maut. Alkitab terjemahan lama. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tiada juga aku takut bahaya. Tidak takut. Artinya apa sekarang? Artinya
Artinya apa? Maut tidak bisa menguasai kehidupan yang tergembala. Itu artinya. Bisa ya, artinya maut tidak bisa menguasai kehidupan yang tergembala. Tidak bisa. Tidak bisa. Maut tidak bisa menguasai. Maut itu kebinasaan. Tidak bisa, sekalipun secara tubuh mungkin meninggal dunia. Tapi maut tidak menguasai kita. Seperti pernyataan seperti Musa. Musa meninggal tapi maut tidak menguasai Musa. Yesus meninggal tapi maut tidak menguasai Yesus. Sama juga kita. Sekalipun diizinkan meninggal dunia, meninggal dalam Tuhan, maut tidak menguasai kita. Ya, mari jadi jelas. Buktinya apa? Atau contohnya ya. Contohnya seperti saat bangsa Israel di Mesir. Saat bangsa Israel di Mesir. Ya, saat Israel di Mesir, ya, hanya tanah Gosen, hanya tanah Gosen tempat bangsa Israel. Itu tempat menggembala itu. Seperti Israel di Mesir, hanya tanah Gosen tempat penggembalaan yang tidak dimasuki oleh maut. Yang lain maut ada. 10 tula itu melanda Mesir kecuali tanah Gosen. Itu penggembalaan sekarang. Gosen itu tempat penggembalaan. Dan Firaun sendiri mengakui bahwa Gosen tempat yang terbaik, tempat yang terbaik. Ya, mari. Yang ketujuh, mengapa harus tergembala? Sebab ayat 4, sebab kehidupan yang tergembala selalu dalam penyertaan Tuhan. Tidak usah takut. Kalau kita tergembala selalu disertai Tuhan. Engkau juga menyertai. Terjemahan baru, ya, Alkitab terjemahan baru. Ya, karena engkau besertaku. Ya, terjemahan baru. Ya, sekalipun aku berjalan dalam sebab engkau besertaku. Ya. Di dalam penggembalaan harus tergembala sebab kehidupan yang tergembala selalu dalam penyertaan Tuhan. Selalu dalam penyertaan Tuhan. Tidak pernah dibiarkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sedetik pun, tidak. Orang yang tergembala itu selalu disertai Tuhan. Tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan sedetik pun, dia tidak akan pernah. Itu janji Tuhan. Aku tidak akan membiarkan meninggalkan engkau kalau kita tergembala. Yang kedelapan, mengapa harus tergembala? Sebab kehidupan yang tergembala tidak takut lagi menghadapi apapun. Tidak lagi takut. Gadamu tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tidak takut lagi menghadapi apapun. Tadi maut, ini sampai apapun tidak takut lagi sudah. Gadamu tongkatmu menghibur aku. Tidak takut lagi menghadapi apapun atau tidak khawatir lagi. Sebab firman sudah menghibur. Firman sudah jadi penghibur bagi kita. Gadamu tongkatmu itulah yang menghibur. Gada tongkat itu gambaran firman penggembalaan. Yang sudah menghibur kita. Tidak perlu takut lagi. Contoh menghadapi bencana-bencana. Firman penggembalaan sudah datang. Sehingga kita terhibur. Tidak takut lagi. Orang sudah stres, takut, khawatir. Kita tenang saja. Karena ada firman penggembalaan menghibur. Gadamu, tongkatmu. Tongkat itu firman penggembalaan. Yang menuntun, tongkat gembala menuntun domba-domba itu. Sekarang firman penggembalaan. Bisa ngerti ya? Kan di Hezkel tuh membawa domba-domba masuk dibawa tongkat dengan tongkat. Satu hitung. Nah ini sekarang firman penggembalaan itu yang menuntun kita. Mau salah sedikit pukul pakai tongkat gembala. Tak. Mau ke kiri pukul akhirnya ke kanan. Nah inilah firman ini yang mengontrol kita. Sehingga kita tidak perlu takut lagi. Terakhir yang ke-9. Sebab di dalam penggembalaan kehidupan kita selalu, ya selalu. Sebab dalam penggembalaan kehidupan kita selalu memegang kunci Daud. Dalam penggembalaan kita selalu pegang kunci itu, kunci Daud. Ya apa kunci Daud Om? Itulah kebajikan kemurahan. Ayat 6 itu, kebajikan kemurahan Tuhan. Mazmur tadi. Sebab di dalam penggembalaan kita selalu memegang kunci Daud. Itulah kebajikan kemurahan Tuhan. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ini selalu pegang kunci. Seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seperti sidang jemaat Philadelphia yang sudah memegang kunci Daud. Sekarang kita juga. Jemaat Philadelphia mereka pegang kunci Daud. Sekarang kita juga memegang kunci Daud. Ya, ayo kegunaan kunci Daud atau kebajikan kemurahan Tuhan. Sekarang kegunaan kunci Daud atau kebajikan kemurahan Tuhan. Yang pertama,
Ya, langsung kegunaan kunci Daud yang pertama yaitu membuka segala, enggak usah pakai yang pertama, langsung kegunaan kunci membuka segala pintu-pintu yang tertutup. Membuka segala pintu-pintu yang tertutup. Antara lain begitu, baru satu. Inilah kunci Daud, membuka segala pintu-pintu. Seperti pintu di sini, ada pintu depan, pintu samping, pintu kamar, dibuka semua. Nah, ayo. Pintu apa aja? Satu, ada 5 pintu yang dibuka. Paling sedikit 5 pintu yang dibuka oleh kunci Daud. Paling sedikit ada 5 pintu yang dibuka. Pintu yang tertutup itu dibuka 5 ini. Ya, oleh kunci Daud. Satu, membuka pintu pemakaian Tuhan. Pintu pemakaian. Nah, membuka pintu pemakaian Tuhan. Ya, membuka pintu pemakaian Tuhan terhadap Daud. Daud itu dipakai, ada pintu pemakaian. Membuka pintu pemakaian itu terhadap, sekalipun Daud hanya penggembala domba 2-3 ekor. Dia penggembala domba 2-3 ekor aja dombanya. Itu pengakuan dari saudara-saudaranya. Mana domba yang 2-3 ekor itu kau gembalakan? Mana? Nah, cuman sedikit berarti ya. Jadi membuka pintu pemakaian Tuhan, sekalipun Daud hanya penggembala domba 2-3 ekor atau kecil. Tetapi Tuhan bisa memakai Daud. Ya, Tuhan bisa memakai Daud menjadi raja. Dipakai dia menjadi raja. Menggantikan Saul. Tapi Tuhan bisa memakai Daud menjadi raja. Menggantikan Saul. Ayo mari. Ini sama, artinya apa? Artinya apa? Artinya ada kuasa mujizat. Ini berarti ada kuasa mujizat. Menjadikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ada kuasa mujizat. Mana mungkin penggembala domba tiba-tiba jadi raja. Kan tidak mungkin, tapi jadi mungkin. Mustahil, tapi jadi tidak mustahil. Sama dengan kuasa mujizat, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mustahil kok bisa Om? Nah, itulah kuasa penggembalaan. Lihat baik, dengar baik-baik, kalau saudara kaum muda sungguh-sungguh tergembala. Maka orang bilang mustahil Om, bisa saya dipakai. Enggak, kalau sungguh-sungguh yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi tidak mustahil. Yakinlah, pelan-pelan nanti dalam pekerjaan, dalam studi mulai diangkat. Asal sungguh-sungguh. Tapi kalau enggak sungguh-sungguh, enggak, kapan kita mau Tuhan tolong. Makanya gitu terus jalan di tempat malah mundur malah. Tapi kalau sungguh-sungguh tergembala, pemakaian itu makin nyata. Saudara dalam pekerjaan lihat aja, nanti akan terasa. Oh betul Om, saya makin dipercaya Om, kedudukan naik. Yaitu kepercayaan Tuhan bertambah, naik terus Om. Nah itulah kalau sungguh-sungguh seperti Daud, dihina. Mana domba itu, tapi langsung set jadi raja. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya melewati saudara-saudaranya. Kalau secara pandangan manusia, Nabi Samuel aja terkecoh. Lihat kakaknya yang ganteng, gagah. Pikiran manusia, ini cocok berwibawa ini. Ya, tapi Tuhan tidak lihat wibawa dari fisik. Bukan. Yang Tuhan, Daud secara manusiawi tidak berwibawa karena paling kecil. Kalau di secara postur tubuh dia paling kecil. Anak yang paling kecil disebut kemerah-merahan. Imut-imut Daud itu sebenarnya. Kalau istilahnya ya. Kalau ditulis di Samuel itu. Tapi menurut manusia tidak mungkin jadi raja. Tapi di hadapan Tuhan itu yang memungkinkan jadi raja. Karena yang Tuhan lihat kesetiaan dalam penggembalaan. Itu yang dilihat Tuhan. Bukan lihat fisiknya. Jadi itu kita juga ayo kaum muda menikah. Yang dilihat apa? Kesetiaan dalam penggembalaan. Bukan lihat fisiknya lagi, gantengnya lagi. Bukan. Bagaimana dia dalam penggembalaan. Itu yang dilihat. Bukan lagi jasmani. Buat apa menikah? Maaf. Kalau tidak tergembala mending tidak usah menikah. Ayo catat baik-baik. Lebih baik tidak usah menikah kalau tidak tergembala. Mending tidak usah. Ayo saudara. Penderitaan nanti saudara. Penyesalan seumur hidup. Perjuangan kita berat. Makanya harus sama-sama tergembala. Ya, ayo tolong. Yang kedua, membuka pintu apa? Membuka pintu pemeliharaan. Pintu 2. 5 pintu tadi dibuka. Yang kedua, membuka pintu pemeliharaan Tuhan. Dan perlindungan Tuhan. Nah, ingat bagaimana Daud dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Ya, bagaimana Daud tetap dipelihara Tuhan. Nah itu ada pintu pemeliharaan Tuhan.
pintu dan perlindungan Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ya, sehingga Daud tetap terpelihara secara jasmani dan secara rohani. Oh, Saul berapa kali mau bunuh Daud, tapi Tuhan pelihara Daud, nyawanya dipelihara, dan Tuhan lindungi Daud dari mara bahaya. Makanya bilang, aku tidak takut mara bahaya, karena Tuhan yang lindungi dia. Sudah, yang ketiga, membuka pintu kemenangan saat menghadapi Goliat itu. Nomor tiga, membuka pintu kemenangan. Nomor tiga, membuka pintu kemenangan. Kemenangan atas musuh, yaitu menang atas Goliat. Goliat besar, Daud kecil, bisa menang. Pintu kemenangan, ayo. Orang bilang tidak mungkin, bisa. Itu buktinya Daud bisa mengalahkan. Dengan umban aja, ketapel aja dengan umban, bisa Goliat rebah. Yang dikecilkan orang, ketapel mana bisa batu segini. Kecuali misalnya Daud bawa bom saat itu, ya bisa aja. Orang bilang, wah kalau bom yakin tinggal lempar tak. Kena Goliat meledak dia. Enggak, bukan, cuman ketapel aja batu. Yang diambil dari sungai dimasukkan ke kantong gembala. 5 batu, itu gambaran 5 korban. 5 luka Yesus di kayu salib. 5 batu itu korban Kristus. Coba baca ya, itu 5 batu diambil, masukkan di kantong gembalanya. Kekuatan korban Kristus mengalahkan Goliat yang besar itu. Menang, pintu kemenangan. Yang ke berapa sudah? 4. Membuka pintu pemulihan. Pemulihan saat Daud jatuh dengan Betseba. Pernah juga dia jatuh, berzina dia. Tapi masih Tuhan pulihkan dia. Yang keempat, membuka pintu pemulihan. Ada pintu pemulihan. Saat ia jatuh dengan Betseba, Tuhan pulihkan dia. Ada pintu pemulihan. Terakhir, membuka pintu Yerusalem yang baru. Ayat terakhir, Wahyu 3, ayo. Sampai membuka pintu Yerusalem baru bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ayo mari dimanapun kita yang mendengar firman ini, mari biarlah belajar kita menerima Yesus sebagai anak apa tadi? Abraham. Yang kedua, menerima Yesus sebagai anak Daud. Kita sudah masuk pada Markus 12:35 sampai 37. Sudah masuk mulai hari Minggu, sudah masuk 35 sampai 37. Sudah masuk 35 sampai 37. Nanti kita pelajari lagi. Tapi kalau di Injil Markus ditulis lagi, dia juga anak Allah. Nah, ya anak Allah juga dia. Mari kita baca ayat terakhir di dalam Wahyu 3. Ya, tapi malam ini 2 ya, anak Abraham, anak Daud. Anak Abraham, anak Daud. Ayo. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai 8 dan 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Nah, jadi kunci Daud bukan hanya dia yang pegang, ternyata kunci Daud itu dipegang juga jemaat Philadelphia. Bukan hanya jemaat Philadelphia, kita juga jemaat Exodus bisa pegang kunci Daud asal tergembala. Terima Yesus anak Abraham, masuk halaman, terima Yesus anak Daud, masuk penggembalaan. Memegang kunci Daud, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Itulah kunci Daud, luar biasa. Terus artinya lihat sini, tidak, kalau dia yang buka bisa, kalau dia tidak ada yang bisa, kalau dia menutup tidak ada yang bisa membuka. Artinya apa? Cuman satu kunci itu yang bisa buka. Betul. Kalau sudah kita punya kunci, hilang kunci itu, biar kunci yang bagaimanapun tidak akan bisa buka itu pintu. Hanya kunci itu aja. Jadi cuma kunci Daud yang bisa buka. Kalau kunci Daud sudah dikunci, ditutup, tak tutup, tidak ada yang bisa buka. Mau kunci bagaimanapun. Cuma satu kunci Daud, itu kebajikan. Kalau kunci lain bisa diduplikat. Kunci Daud tidak bisa diduplikat. Satu aja dia pegang. Ya itulah lewat kesetiaan dalam penggembalaan. Kita pegang itu kunci dan tidak akan pernah hilang. Nah, tidak bisa misalnya saya yang tergembala, kau tidak tergembala, saya bagi kuncinya ya, saya duplikat kasih kau. Tidak bisa, masing-masing kunci Daud. Tergantung kesetiaan kita dalam penggembala. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, berarti kecil. Seperti Daud jemaat ini, paling kecil kekuatannya. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Setia. Ayat yang ke-12.
Ya, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru. Ini membuka pintu Yerusalem sampai ke Yerusalem yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Terakhir tadi pintu kunci Daud, membuka pintu Yerusalem. Kita bisa masuk Yerusalem baru bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, ayo biarlah malam ini dalam doa penyembahan kita mohon supaya kita pegang kunci Daud, memegang kunci Daud. Yaitulah kebajikan, kemurahan Tuhan. Tadi kunci Daud sama dengan kebajikan, kemurahan yang diperoleh lewat ketekunan di dalam penggembalaan. Catatan terakhir, semakin kita tekun tergembala, maka semakin tekun tergembala, maka kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti kita. Makin tekun tergembala, kebajikan kemurahan akan selalu mengikuti kita, sama dengan kita selalu pegang kunci Daud. Tidak akan ketinggalan, tidak akan hilang, tidak akan lupa. Kita yang sehingga lupa kunci, sembarangan dikasih di mana kuncinya. Kita itu, ya om juga bisa salah itu. Tapi kalau kita tekun tergembala, kunci itu terlalu di tangan kita. Kemanapun kita bisa buka pintu, tak bisa. Itulah dalam semakin tekun, kebajikan kemurahan semakin. Makanya Daud bilang, biarlah kebajikan kemurahanmu mengikuti aku seumur hidupku. Itu yang dia minta. Lewat penggembalaanlah kebajikan kemurahan selalu. Maka jangan tinggalkan penggembalaan. Sehingga kita selalu pegang kunci Daud. Sampai Tuhan datang kedua kali di awan-awan permai. Kunci Daud tadi kebajikan kemurahan. Sampai Tuhan datang, kalau punya kunci Daud kemurahan Tuhan, siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Di dalam Wahyu jelas, kasih karunia menyertai kamu. Itu yang bisa menyambut kedatangan. Orang yang pegang kunci kasih karunia itu kemurahan, itu yang bisa menyambut kedatangan Tuhan. Sampai kita bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan yang permai bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari berlutut, yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk tidak apa-apa. Kita mohon biarlah kebajikan kemurahan selalu mengikuti kita. Tambahan nomor 63 ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Ini nyanyian pengakuan Raja Daud ya. Kita tidak perlu takut. Dia selalu beserta kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Datang menerpa, ku tak gentar Engkau di sisi. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku, berkat-Mu atasku melimpah kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih pelan musik dengan U. Haleluya. Biarlah kita selalu tekun tergembala. Semakin tekun, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kita. Lagi dengan U.
musik kita menyembah. Haleluya. Haleluya. Gembalakan kami Tuhan. Kami bisa mengenal Engkau sebagai anak Abraham, sampai mengenal Engkau sebagai anak Daud. Gembalakan kami Tuhan. Haleluya. Gembalakan kami Tuhan. Haleluya. 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 Gembalakan kami Tuhan. Berikan ketekunan dalam ibadah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah.
Haleluya, gembalakan kami doa. Gembalakan kami doa, di penggembalaan kami menemukan segala-galanya Tuhan. Gembalakan kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Gembalakan kami di penggembalaan, semua kami terima Tuhan. Gembalakan kami bersama keluarga kami Tuhan. Bersama anak, istri, suami, orang tua kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Gembalakan kami Tuhan, dimanapun kami Tuhan, gembalakan kami. Beri kesetiaan untuk bisa tergembala sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, gembalakan kami semua. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau beserta. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kita bangkit berdiri, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku, berkat-Mu atasku melimpah kebajikan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan dengan Haleluya. Daud, sekalipun kekuatannya kecil, dia sadar. Itu sebabnya dia menyerahkan diri, setia tergembala. Ayo, penggembalaan, disitulah segala-galanya. Di penggembalaan kita menemukan segala-galanya. Ketenangan, kebahagiaan, perlindungan, semua di sana. Terutama ada kunci Daud di dalam penggembalaan. Itulah kebajikan, kemurahan Tuhan. Mari angkat dua tangan. Haleluya. 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 Kita menyembah, haleluya. Gembalakan bersama keluarga, bersama sidang jemaat.
saudara-saudara kami dimanapun. Gembalakan kami Tuhan. Gembalakan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Turunkan tangan. Gembalakan kami Tuhan. Berikan kesempatan sungguh-sungguh setia tergembala. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, bukakan firman-Mu setiap ibadah-ibadah kami. Engkau hadir selalu, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga ibadah kami tidak kering, tapi selalu merasakan hadirat-Mu tiap kali kami beribadah. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat sudah lama undur, Tuhan tarik. Yang baru Tuhan pertambahkan. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Keluarga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoku, Pak Abbas, Pak Yunus Tarok, keluarga Pak Gani, Pak Cornelis Bulepang, keluarga Pak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Misel, Tante Sonia, Tante Tarwes, keluarga Mama Dani, Bapak Sesi, Bu Desi, keluarga Pak Baka, keluarganya Ino, Eka, Fidel, Kana, keluarga Bapak Anita, Bapak Ayu, Bapak Iskia, Pak Roy, Pak Pena, Pak Yosep Kambuaya, Ibu Udam, Ibu Ruth, Ibu Clara Korib, keluarga Ibu Hayu Marlisa, Bapak Uya, Bapak Martinus, keluarga Pak Ferdi, keluarga Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, Jenau, Mama Nona, Pak Dondo, Bapak Rewela juga, Pak Deki Kambuaya, Pak Joyce Taupan, keluarga Pak Yedi Kambuaya, keluarga Sam Hendrik Robi Juita, juga keluarga Mayoel tolong semua. Daniel Dedi Gabriel Norman Ferdi juga tolong. Terima kasih Tuhan. Angel Abi Hulda juga, Yola Santi juga, Melan juga tolong. Kristiman Saun Sipora Caroline Wepo Panitika Ayu semua. Tuhan gembalakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu dalam kehidupan kami semua. Tuhan tuntun kami semua. Berdoa untuk yang sakit Tuhan jamah, mohon kasih-Mu juga. Dwi beri pemulihan sempurna dari Tuhan. Opa Oma Gani jamah selalu. Opa Baka juga jamah. Bapak Sagrim yang diare jamah juga Tuhan. Bu Sagrim juga, Eca juga tolong. Mama Elia juga, Pak Yoku, Tante Alek, Tante Tarwes juga. Bapak Mama di kampung Diondula, Pak Gimo. Juga Pak Robi, Bapak Bayi Ibu Marisa, Bapak Ibu Wahai, Bapak Ibu Deki, Bapak Ibu Cornelis juga tolong semua. Bu Cornelis pemulihan mata tuh kaki yang kena paku tolong juga. Terima kasih. Bapak Ibu Ferdi juga, Mama Bapak Arya, Mama Arya, Mamanya Sela juga. Gideon Mansawan, tolong semua. Yohanes Korib, Ibu Udam, Sarah kami sore. Tante Sonia jamah. Gabriel yang sarap kejepit kaki kanan juga jamah Tuhan. Mohon kasih kemurahan Tuhan. Semua yang sakit Tuhan jamah. Bapak Anita beri pemulihan juga Tuhan, campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lain-lain juga yang sakit. Opanya Putri beri pemulihan dari Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa, sakit penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilur-Mu memberi kesembuhan sempurna. Mamanya Tika juga Tuhan jamah di kampung. Beri pemulihan, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan tolong untuk pekerjaan sidang jemaat. Pegawai negeri yang swasta, honor kerja di pertukuan sales, penjual mobil rental, usaha ternak, pasangan stiker, warung, perbengkelan, kos-kosan yang kerja di hotel, di bank, di kampus-kampus, di Bapak Sorong sebagai arsitek, programmer, di kesehatan, Polri semua. Oh Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan berkat-berkat yang Kau beri mendorong kami semakin setia beribadah. Tidak salah dalam menggunakan berkat. Jangan sampai berkat membuat kami jauh dari Tuhan. Mohon kasih-Mu. Yang penjualan rumah Bapak Baka Eka kirim pembeli sekehendak-Mu. Penyelesaian pembangunan rumah Pak Dik, Pak Yosep, kos-kosan Pak Deki, Bu Desi, Allah stiker sediakan semua dari yang tidak ada menjadi ada. Yang sekolah berhikmat, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, Migumi yang KKN tolong juga Tuhan. Juga berdoa untuk yang S2, Kristiman Sawan, Bu Ferdi, baik juga Yudit, Pak Hendrik juga tolong. Selesai dengan baik, Kau dimuliakan. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan. Yang mengandung Ibu Devi, Bu Joyce, kesehatan bagi bayinya lahir dengan baik, Tuhan dimuliakan. Kau mudah perjodohan, beri yang terbaik Tuhan. Yang di luar daerah, dimanapun semua, Tuhan jaga, lindungi, sertai. Tutup bungkus dengan darah-Mu juga. Perjalanan juga tolong semua. Baik perjalanan hamba juga tolong semua bersama istri dari Malaysia lanjut ke kembali ke Makassar, Jayapura juga tolong semua. Yang naik kapal juga keluarga Bapak Sesi semua sidang jemaat tanggal 6 jika Tuhan kendaki Jayapura.
yang ke Manokwari, Nabire, Sorong, kemanapun semua, lindungi sertai semua. Terima kasih Paskah di Nabire tanggal 8 Mei, Tuhan tolong bukakan firman, urapi dengan rohmu, gerakkan jiwa-jiwa. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran, Tuhan diagungkan, dipermuliakan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang naik pesawat tolong semua, Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Untuk gedung gereja, kalau Engkau berkemurahan membeli ruko atau tanah kosong, tunjukkan sesuai kehendak-Mu Tuhan, yang benar-benar dari Tuhan semua. Pengorbanan sidang jemaat untuk pembangunan, oh balaskan berkat berlipat kali ganda. Menggunakan berkat-Mu semua dengan baik. Kami juga tolong pengorbanan jemaat untuk keluarga hamba, berkati semua. Mohon kasih, mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong bangkit berdiri, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kami selalu. Terima kasih Tuhan. Persekutuan Tubuh Kristus Kerinduan di Jayapura juga tolong semua. Untuk tanggal bulan semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pengurusan ke pihak hotel, buka jalan semua Tuhan. Berikan kemudahan-kemudahan. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Banyak permohonan-permohonan kami, semua kami serahkan kepada Tuhan saja. Ayo angkat dua tangan, terutama gembalakan kami. Di dalam penggembalaan kami menemukan segala-galanya Tuhan. Itu sebabnya yang belum tergembala tarik kembali. Beri kesempatan setia tergembala, sungguh-sungguh masuk dalam penggembalaan. Setia beribadah melayani Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Orang tua kami yang belum digembalakan tolong. Adik kami, kakak, saudara kami. Oh keluarga-keluarga seluruh sidang jemaat. Gembalakan kami semua Tuhan sampai mencapai penggembalaan terakhir Yerusalem baru bersama Tuhan selama-lamanya. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Untuk ibadah juga Tuhan tolong ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci hari Sabtu juga tolong. Kaum muda remaja juga Tuhan tolong semua. Mohon kasih-Mu Tuhan. Hari Jumat Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita beri persembahan. Korban persembahan kita. Untuk pembangunan. Kita nyanyikan pujian tadi. Kornya saja segera. Kor. Percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Pengumuman doa pagi tetap hari Kamis pagi tetap doa pagi seperti biasa jam 5 pagi. Terus hari Jumat kaum muda remaja masuk jam 6 sore. Terus Sabtu pagi tetap doa pagi masuk jam 5 pagi di rumah masing-masing. Terus hari Sabtu sore jangan lupa ibadah penolong kitab perjamuan suci di tempat ini. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan menamatkan ibadah kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terutama gembalakan kehidupan kami. Seperti Engkau menggembalakan Daud, begitu juga kerinduan kami Tuhan, gembalakan kami Tuhan. Sehingga kebajikan kemurahan-Mu selalu mengikuti kami. Dan kami selalu memegang kunci Daud sampai Tuhan datang kedua kali. Membuka segala pintu-pintu di dunia ini sampai membuka pintu Yerusalem baru bersama Tuhan selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu. Biar berkat cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa Sang Putra Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus menyertai, melindungi, memelihara kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembro, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.